Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, Yesus tidak pernah bicara tentang sesuatu tujuan yang lebih daripada kerajaan Allah. Selalu Tuhan berkata bahwa bersiaplah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, firman Tuhan berkata, bahkan beberapa kali Yesus menegaskan, meneguhkan tentang kerajaan. Nah, bagaimana kerajaan itu datang dalam kehidupan saudara? Bagaimana kita tahu bahwa Dia Tuhan Bapa yang baik dalam kehidupan kita? Yaitu dengan membangun hubungan intim dengan Tuhan, dengan mengetahui, mengenal Dia sebagai Bapa yang baik. Ketika engkau mengenal Dia sebagai Bapa yang baik, maka engkau akan percaya bahwa hidupmu ada di dalam satu rancangan yang luar biasa, bahwa hidupmu berada dalam satu perlindungan Tuhan karena Dia Bapa yang mengasihi engkau. Shalom, saudara yang berkati kasih Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa dengan saudara melalui tayangan pada minggu ini. Kapanpun saudara menyaksikan tayangan ini, tidak ada satu hal yang terlewatkan atau sudah expire, karena firman Tuhan selalu tinggal tetap. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik daripada firman Tuhan ini dihapus, dihilangkan. Oleh karena itu firman Tuhan selalu berlaku, selalu setia akan kebenaran firman Tuhan. Itu Tuhan sendiri yang menjanjikan bagi kita, Dia setia. Saudara berkati, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa minta hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh Engkau pertemukan melalui tayangan ini. Dimanapun kami berada, di rumah-rumah, di dalam perjalanan, Tuhan sedang melawat kami semua. Terima kasih buat urapan-Mu, buat lawatan-Mu, dan berbicara bagi setiap kami. Sampaikan kebenaran firman-Mu, karena firman Tuhan berkata siapa yang lapar dan haus, Tuhan sendiri akan memuaskannya. Kami seperti rusa yang rindu akan aliran sungai-Mu, dan pada saat ini Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami. Puaskan kami dan urapi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya boleh menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang mengerti, dengan urapan daripada roh Tuhan, supaya setiap kami juga anak-anak Tuhan tidak ada yang luput daripada berkat Tuhan, daripada lawatan Tuhan, dari damai sejahtera dan kekuatan yang datang daripada kebenaran-Mu. Kami janji seperti Maria dari Betani, kami mau duduk diam dengar Tuhan. Bukan saja pengetahuan yang baru akan kami terima, tapi ada kuasa yang melimpah-limpah di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang siap diberkati mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin, amin, haleluya. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita akan bicara dengan topik Because He Loves You, karena Dia mencintai saudara. Mari lihat kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara berkati kasih Tuhan, pernahkah saudara sekali waktu saudara mengalami suatu mujizat, suatu pertolongan yang begitu besar, begitu ajaib, begitu heran saudara, sehingga saudara kemudian bertanya-tanya, why? Kenapa? Loh, kenapa Tuhan? Mujizatnya begitu besar, begitu ajaib. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua pernah mengalami kebaikan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan sekali waktu berkata, ingatlah akan kasih-Nya. Kalau kita ingat, kita mulai review kembali, sekalipun saudara berada pada saat-saat yang sulit pada saat ini, ketika saudara mengalami suatu tekanan yang luar biasa pada saat ini, saya ajak saudara untuk mengingat beberapa waktu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, mungkin setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan kemarin mungkin. Tetapi sesungguhnya setiap hari Tuhan melakukan pekerjaan yang baik. Tapi kali ini saya ajak saudara untuk mengingat, pernahkah sekali waktu tiba-tiba saudara dapat suatu mujizat yang besar, pertolongan yang besar, dan saudara berkata, mengapa? Saudara, itu karena Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya. Amin. Karena Tuhan memberikan kebaikan yang tidak bersyarat, yang sesungguhnya tidak layak bagi kita. Tuhan memberikan kepada kita anugerah-Nya, dan Dia melakukannya karena firman Tuhan bicara bagi kita pada kesempatan ini, karena Dia mengasihi saudara. Amin. Sama-sama dengan saya katakan, taruh tangan kananmu dan berkata, Tuhan mengasihi saya, Bapa mengasihi saya. Haleluya. Saudari berkati dikasihi Tuhan, saya suka sekali membaca kisah perjanjian lama yang bicara tentang Ruth, mengisahkan Ruth, seorang janda muda yang bukan orang Yahudi, tapi dia dari Moab.
karena kisah ini berbicara tentang kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saudara berkati, ketika Rut bergantung pada anugerah Tuhan, pada kasih karunia Tuhan, pada kemurahan Tuhan, maka kisah Rut ini menceritakan bahwa dia memiliki akses penuh kepada pemeliharaan Tuhan, kepada berkat-berkat Tuhan. Saudara, dari semua ladang yang ada di Bethlehem, pada saat itu ada begitu banyak pilihan sebenarnya. Ada begitu banyak ladang di Bethlehem. Tetapi kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta Tuhan menuntun Rut, membawa Rut ke ladang milik Boas. Boas ini bukan saja seorang bujangan yang kaya raya, saudara, tetapi Boas juga ternyata adalah kerabat dari ayah mertuanya. Kita lihat Rut 2 ayat yang ketiga. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berada dari kaum Elimelek. Firman Tuhan menuliskan di sini kebetulan, tapi sungguhnya tidak ada yang kebetulan. Tapi Tuhanlah yang menuntun Rut sampai ke ladang milik Boas. Saudara, oleh karena itu Boas adalah calon penebus yang berasal dari keturunan kerabatnya. Karena firman Tuhan tadi katakan di Rut 2 ayat 3 bahwa kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berada dari kaum Elimelek. Berarti dia kerabat daripada ayah mertuanya, dan sesuai aturan pada saat itu bahwa yang boleh menikahi seorang janda muda itu harus berasal daripada keluarga suaminya. Saudara, jadi Boas memenuhi syarat untuk bisa menebus Rut dari penderitaannya sebagai janda miskin dan janda yang tidak punya anak. Saudara berkati, dikasih Tuhan, tahukah saudara, kalau saudara baca kisah Rut ini, ternyata ketika pertama kali Boas melihat Rut, maka Boas sudah menyukai Rut. Boas sudah suka sama Rut, saudara. Rut bahkan bukan seorang Yahudi, dia orang Moab, saudara. Tetapi Boas menjaga keselamatan Rut dengan mengatakan kepadanya untuk tidak memungut di ladang lain. Boas kasih tahu Rut, kamu jangan pergi ke tempat yang lain, cukup di ladang ini, dan kamu harus dekat dengan pekerja-pekerjaku. Dia bahkan memerintahkan kepada para pemuda yang bekerja untuknya. Boas beritahu kepada karyawan-karyawan dia untuk tidak menyentuh Rut dan mengizinkan Rut untuk meminum air yang mereka telah timba. Saudara berkati, selama waktu makan dia menempatkan Rut, dia menundukkan Rut di samping mesin penuai. Meskipun Rut ini sebenarnya di awalnya dia hanya pemungut sampah rendahan yang memungut apa yang mereka lewatkan, memungut apa yang pekerja-pekerja itu jatuhkan, saudara. Selain itu, Boas juga memberi Rut gandum kering. Boas memastikan bahwa dia makan dengan puas. Boas memastikan bahwa dia punya sisa makanan untuk dibawa pulang kembali pada ibu mertuanya. Sudah bisa lihat nanti di Rut 2, 1 sampai dengan 18. Saudara, Rut hanya percaya bahwa dia akan menemukan kebaikan di ladang dan Tuhan menempatkan dia di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ini sangat penting, saudara, sehingga dia dapat membuka pintu berkat yang besar baginya, sehingga Tuhan dapat membuka pintu yang besar bagi Rut. Saudara, ini sangat penting bahwa karena kebaikan Tuhan, ketika saudara bergantung kepada kebaikan Tuhan, ketika saudara menyaksikan tayangan YouTube yang sebelumnya, Mazmur 118 ayat 8 berkata bahwa lebih baik bergantung, bersandar, percaya kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan saudara, ketika pada kesempatan ini saudara kita belajar bahwa bagaimana kasih Tuhan lebih dulu mengasihi kita dan kita bergantung kepada kasih Tuhan, maka apapun situasi saudara pada saat ini, ketika saudara bersandar kepada kasih Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana kejadian-kejadian yang dirancang Tuhan. Saudara akan ditempatkan di waktu yang tepat. Saudara akan dipertemukan dengan orang yang tepat, supaya Tuhan menjadikan rancangannya dalam hidup saudara menjadi luar biasa. Saudara sepakat katakan amin. Saudara berkati, bagaimana kita bisa tahu apa yang dirancang Tuhan dengan waktu yang tepat, bagaimana kita bisa dengar Tuhan. Satu-satunya cara adalah saudara melatih
saudara kehidupan saudara, roh saudara untuk boleh mendengar dia. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara mulai berkata, aku mau dengar Tuhan. Saudara mulai menyiapkan lebih banyak waktu saudara, daripada saudara lebih banyak fokus kepada berita-berita pada saat ini yang begitu menakutkan, berita-berita yang membuat saudara iman saudara menjadi lemah, menjadi imun saudara menjadi hilang. Saudara mulai cari apa yang firman Tuhan katakan. Karena firman Tuhan sekali lagi saudara, bahwa dia akan tinggal tetap. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu iota, satu titik daripada firman Tuhan. Saudara berkati yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa Boas adalah gambaran yang indah dari Tuhan kita, dari Yesus. Boas menggambarkan Yesus. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa dia lebih dulu mengasihi kita. Alkitab 1 Yohanes pada hari ini di awal di ayat pembuka berkata bahwa dia lebih dulu mengasihi kita. Yesus melihat saudara dan mengasihi saudara terlebih dahulu, jauh sebelum saudara mengenal dia. Bahkan firman Tuhan berkata sebelum dunia ini dijadikan, nama saudara sudah ada di dalam buku kehidupan. Saudara, Yesus lebih dulu mengasihi saudara, jauh sebelum saudara mengenal dia, atau saudara bahkan sebelum saudara mengasihi dia. Yesus lebih dulu mengasihi saudara. Dia menyukai siapa yang dia cintai. Dia suka saudara kepada kehidupan saudara. Dia tertarik, dia adalah ayah, Bapa yang baik. Saudara berkati dikasihi Tuhan, saudara tidak perlu bersusah payah, saudara tidak perlu berjuang untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan anugerah dan berkat Tuhan. Tetapi favornya, perkenaan Tuhan ada di seluruh hidup saudara, karena dia lebih dulu mengasihi saudara. Sepakat katakan amin. Saudara, ketika saudara bangun di pagi hari, saudara mulai memperkatakan mazmur yang berkata bahwa hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari bersorak karena Tuhan Bapa yang baik bagi saudara. Saudara mulai memperkatakan bahwa terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi saya. Katakan terus sampai imanmu bangkit, sampai imanmu timbul, sampai imanmu naik. Terus katakan, Tuhan Engkau mengasihi saya, Tuhan Engkau mengasihi saya. Ketika engkau menyadari kasih Tuhan begitu besar dalam hidup saudara, maka ketakutan itu, kecemasan itu saudara akan hilang dari kehidupanmu. Bahkan sakit penyakit itu akan keluar dari tubuhmu. Bahkan masalah itu saudara, karena kasih Tuhan akan membuka terobosan yang besar dalam hidup saudara. Saudara ini berkati yang dikasihi Tuhan. Saudara, ketika saudara merasakan kasih Tuhan, percaya saja kepada kasih-Nya untuk saudara. Saudara akan melihat kebaikan-Nya membawa banyak berkat ke dalam hidup saudara. Ada pilihan di sini saudara. Ketika Yohanes 10:10 berkata bahwa Yesus datang supaya kita memiliki hidup, tapi sebelumnya Tuhan juga berkata bahwa iblis datang supaya karena dia mau memberi kita kematian. Dia mau mencuri dan membunuh. Saudara, apa yang dicuri? Rasa percaya kita. Apa yang dia curi? Pengertian kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Tapi ketika Yesus datang, yaitu kasih-Nya dalam hidup saudara, dia datang ke dunia dan mati di kayu salib. Kasih itu mengubahkan segala sesuatu. Dan ketika saudara pada hari ini kita tahu bahwa Yesus lebih dulu mengasihi kita, sama seperti Boas ketika dia melihat Rut, dia lebih dulu mengasihi Rut. Dia sudah suka sama Rut, dia sudah rancang bagaimana supaya tanpa sepengetahuan Rut, dia sudah panggil pekerja-pekerja dia untuk memberikan suatu lingkungan yang spesial bagi Rut, untuk memberikan suatu keadaan-keadaan yang menguntungkan Rut. Oleh karena itu saudara, pada hari ini ketika engkau tahu, engkau terima dalam hatimu, engkau percaya dengan seluruh hidupmu bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi saudara, kasih-Nya begitu besar dalam hidup saudara, saudara akan lihat dengan mata iman saudara bagaimana Tuhan merancang suatu kejadian-kejadian tertentu yang membuat saudara merasa tercengang, yang membuat saudara merasa heran, membuat saudara begitu betul-betul bersyukur, bersukacita, penuh dengan damai sejahtera. Semua karena kasih Tuhan, because He loves you. Saudara berkati kasih Tuhan. Saya undang saudara ketika saudara sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya undang saudara untuk merenungkan apa yang sudah saudara dengar sejenak, bahwa begitu Tuhan mengasihi saudara. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan.
Bukan kami yang lebih dulu mengasihi Engkau, tapi Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Bahkan firman-Mu berkata, sebelum dunia ini dijadikan, Engkau sudah merancang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu yang begitu besar itu pada saat ini melenyapkan segala ketakutan kami, melenyapkan segala kecemasan kami, melenyapkan segala kekhawatiran kami. Di tengah situasi yang sulit ini Tuhan, biarlah Engkau hadir bagi setiap anak-anak Tuhan. Engkau yang menjamah mereka, Engkau beri mereka kekuatan yang baru. Dan pada saat ini Tuhan, biar hamba-Mu berdoa bagi yang sakit, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau beri kekuatan. Engkau yang sakit boleh angkat kedua tangan-Mu. Biar Engkau jamah Tuhan, yang sakit fisiknya Tuhan. Pada saat ini Yesaya 53 berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terima kasih Tuhan, karena oleh bilur-bilur kami sudah sembuh. Dan terima kasih Tuhan bagi yang mengalami beban yang berat dalam hati, jiwa, dan rohnya. Pada saat ini kami perintahkan damai sejahtera atas setiap jiwa, pikiran, dan roh. Biarlah damai sejahtera pada Tuhan boleh menguasai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ada kesempatan ini Tuhan, pada kesempatan ini kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena kami tahu hari-hari kami akan datang penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan penyertaan Tuhan, penuh dengan rancangan-rancangan yang baik yang Tuhan sudah beri, siapkan dan nyatakan bagi setiap kami, karena kami adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara ini Tuhan, Bapak Presiden, wakilnya, menterinya, sampai pada pejabat-pejabat yang ada daerah, Engkau berkati. Bapak Menteri Luhut, Tuhan berkati, supaya ada hikmat Tuhan, ada kekuatan daripada Tuhan yang menyertai mereka untuk mengambil keputusan yang tepat untuk membawa bangsa kami keluar daripada krisis ini, daripada kesulitan ini Tuhan. Bangsa kami Tuhan dilawat oleh nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati setiap gereja-gereja di seluruh Indonesia istimewa. Setiap hamba-hamba Tuhan yang Kau berkati, yang Kau cukupkan mereka, bahkan mereka berlimpah di dalam kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau Immanuel, Bapa yang selalu ada bagi setiap kami. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, mengharapkan wajahnya, dan menyinari saudara dengan kasih karunia. Dalam persekutuan dan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yesus sendiri yang telah mati kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, telah memberi kita kebenaran, sehingga berkat ada di atas kepala orang benar. Yang percaya sudah diberkati karena dibenarkan Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya, haleluya. Kalau saudara sudah menyaksikan ibadah ini, saudara masih terberkati, saudara boleh bagikan link ini kepada siapa saja supaya semakin banyak orang boleh mengenal kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Saudara akan terima minggu-minggu ke depan yang penuh dengan luar biasa, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan. Happy Sunday, God bless you, Shalom.